Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga Baraya Gapura semua bisa diberikan waktu untuk melihat siaran kami. Tak lupa salawat serta salam juga semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Baraya Gapura memang tidak seperti biasa. Saya Jaim Kamil membuka bilik podcast ini dengan suasana sedih. Karena apa? Karena awal 2021 ini yang kita harapkan kita bisa terbebas dari pandemi, kita bisa terbebas dari corona, namun kita diberi cobaan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa bencana alam di beberapa wilayah. Bahkan sampai saat ini ada 197 bencana dalam satu bulan ini. Tentunya ini harus bisa menyikapinya dengan baik dan benar. Kita harus semakin bersatu, jangan malah jadi bercerai-berai. Dan untuk sampai saat ini pun COVID masih belum bisa dijinakan, saudara-saudara. Maka dari itu, sebelum saya melanjutkan ke segmen lain, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga bencana di negeri Indonesia ini segera berakhir. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, Baraya Gapura semua, saat ini saya tidak sendirian hadir di sini untuk membahas mengenai bagaimana sih bencana di Indonesia ini melanda dan bagaimana kita harus menyikapinya. Kita kehadiran dari ACT, Kang Topik. Iya, teman Kang Jaim. Damang Kang Topik. Alhamdulillah. Dan selain dari ACT, kita juga alhamdulillah kehadiran dari JNE, Kang Geri. Kang Jaim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mungkin nanti ada program-program JNE yang bisa meringankan beban bencana seperti apa. Ya, sebelum ke narasumber, saya ingin membahas dulu yang pertama mengenai corona di Indonesia. Kini udah 977.000 kasus dengan 27.000 orang meninggal. Juga ada gempa, ada longsor dan banjir. Itu beberapa bencana dan pandemi yang kita hadapi di awal tahun 2021 ini, tepatnya di Januari. Ke ACT dulu, Kang. Ini update-nya seperti gimana sih, Kang? Iya. Kalau dari sisi ACT, Kang. Baik, terima kasih Kang Jaim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tadi betul yang disampaikan Kang Jaim bahwa kita sangat prihatin dan berduka tentunya, yang dimana awal tahun sebenarnya kita harapan kita sebagai manusia gitu, kita ingin pandemi ini cepat berakhir itu karena kesulitan itu sudah mulai terasa gitu. Nah, tapi qadarullah, Allah mentakdirkan dalam kondisi sulit akibat pandemi ditambah juga dengan berbagai bencana yang menimpa bangsa kita khususnya gitu ya, baik yang dekat dengan kita yang kemarin di Sumedang tentunya, dan banyak sekali kejadian bencana baik itu banjir, longsor dan lainnya gitu. Nah, ACT sebagai lembaga kemanusiaan yang sangat concern juga terhadap kebencanaan, alhamdulillah kita sudah merespon beberapa bencana, dan tentunya juga mungkin kita highlight yang cukup besar saja secara skala bencananya. Yang kemarin seperti di Sumedang, alhamdulillah kita juga merespon, tim kita. Kalau di ACT itu, Kang Jaim, dalam merespon bencana juga kita punya konsep total disaster management. Jadi kita punya tahapan-tahapan bagaimana menangani suatu bencana. Yang pertama tentunya terkait dengan penyelamatan, rescue. Itu alhamdulillah apabila ada bencana kita punya tim DERM namanya, jadi tim rescue, penyelamatan, segala macam kita turunkan. Berikutnya adalah terkait dengan penanganan urgensi terkait dengan kebencanaan itu. Misalkan kita dirikan dapur umum,
pembagian makanan dan lain-lain gitu. Dan terakhir di ACT itu akan beralih ke fase recovery. Recovery juga kita banyak program terkait dengan recovery gitu ya. Misalnya recovery bangunan, recovery mental dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir biasanya kita sampai ke fase pemberdayaan. Sehingga juga pada saat di bencana di Lombok dan Palu itu kita hampir 2 tahun tim kita di sana. Karena tadi fase-fase itu emergency, recovery, sampai terakhir itu biasanya pemberdayaan gitu. Jadi alhamdulillah khususnya yang besar mungkin ya kita coba highlight yang di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita sudah merespon dari hari pertama. Mungkin mohon izin mau menyampaikan update-nya. Boleh. Khususnya terkait di banjir Kalimantan Selatan dan gempa di Majene. Update terakhir yang kami dapatkan informasi di lapangan, di Majene ini dan di Mamuju total yang meninggal itu sampai hari kemarin 91 orang. Yang luka berat itu kurang lebih 2.118 orang. Dan ini yang luar biasa yang mengungsi akibat rumahnya rusak, hampir 77.500 orang sekarang mengungsi gitu. Dan kalau di Kalimantan Selatan ini memang banjirnya banjir terbesar dalam 50 tahun terakhir kabarnya. Ini juga menimpa hampir 11 kota kabupaten, dan yang luar biasanya juga ini jumlah pengungsinya hampir 350.000 orang pengungsi. Nah, alhamdulillah tim kami segera merespon dari hari pertama, mulai dari rescue. Yang berikutnya juga kita paham karena jumlah pengungsi besar, otomatis kebutuhan pangan, kebutuhan makan juga di situ luar biasa. Makanya di situ kita bertahap dirikan posko. Alhamdulillah sekarang di Kalimantan Selatan sudah ada 29 posko berdiri, terdiri dari induk posko wilayah, posko daerah, dan dapur umum kurang lebih ada 12 titik dapur umum gitu. Alhamdulillah semua sudah teraktivasi. Bantuan pertama juga kemarin 20 truk ke Kalimantan Selatan sudah didistribusikan, kurang lebih berarti itu hampir 200 ton. Itu terserap kurang lebih 3-4 hari saja. 200 ton. 200 ton bantuan itu terserap 3-4 hari saja. Di Majene kan? Di Kalimantan Selatan. Di Majene itu kemarin kurang lebih 150 ton sudah kita berangkatkan dari Makassar. Kurang lebih itu terserap 3-4 hari juga. Makanya kalau kita melihat Kang Jaim terkait dengan kebencanaan ini memang sepertinya cukup panjang, khususnya terkait dengan recovery-nya. Contoh yang di Sulawesi Barat, rumah rusak itu kan tidak bisa diselesaikan satu bulan 2 bulan. Jadi kita membayangkan bahwa pengungsi yang puluhan ribu ini kemungkinan akan bertahan di pengungsian itu bisa sampai 1 tahun atau bahkan bisa lebih gitu. Karena kepastian mereka bisa menghuni kembali juga kan kita belum tahu ya. Lahan juga mungkin ya kan? Betul, seperti itu. Jadi concern sekarang sebenarnya yang paling dibutuhkan di sana adalah kebutuhan pangan, kebutuhan makan, karena yang harus dibantu terkait dengan penggunaan makanannya luar biasa. Di Kalimantan Selatan kurang lebih 350.000 orang, di Sulawesi Barat kurang lebih 80.000 orang, dan tadi Kang Jain sebenarnya kan double kesulitannya akibat pandemi saja sudah sulit. Ini ditimpa juga dengan bencana-bencana yang hadir. Itu sangat menyayat hati juga ya kan, kita benar-benar berduka, dan mungkin yang khususnya di Tasikmalaya masih alhamdulillah kan. Alhamdulillah bersyukur gitu. Ini saya nggak bisa membayangkan juga sih dari sisi ACT-nya kan. Ada berapa orang sih Kang yang menjadi relawannya, maksudnya ini ada 29 posko, terus ada Majene, ada Kalsel, ini kok bisa cepat bergerak, terus bisa melayani juga. Itu berapa sih Kang? Relawan itu sekarang yang bertugas lebih dari 1.000 orang. Dan itu memang awalnya kita mengarahkan relawan yang di provinsi sekitar. Kalau misalkan dari Sulawesi Barat berarti kan relawan-relawan kita yang dari Palu, yang dari Makassar gitu ya. Termasuk kalau di Kalimantan Selatan kita alhamdulillahnya memang ada kantor kita di Kalimantan Selatan, ada cabang utama juga, dan itu juga dibantu kantor kita, jaringan relawan kita yang di wilayah Kalimantan yang lain. Tapi kan tadi secara jumlah relawan juga masih kurang, sehingga insya Allah Rabu depan itu 200 relawan dari Jawa juga diberangkatkan. Dari Tasik berapa Kang? Di Tasik ada 5 orang.
Nanti juga mungkin Kang Jaim bisa undang testimoni di lapangan. Siap. Nanti bisa video call ya Kang. Ya, bisa live dari Live. lokasi. Insya Allah bisa. Ini memang sangat luar biasa ya Baraya Gapura. Sekali lagi bencana ini ya kita tidak bisa membayangkan lah di tengah pandemi seperti ini, diterjang bencana mungkin jaga jarak pun agak sulit gitu Kang. Terus entah bagaimana cara mengelola memanage itu antara bencana dan pandemi gitu ya Kang. Betul. Mudah-mudahan relawan dari ACT juga tetap menjaga kesehatannya Kang di sana. Jadi tetap bisa maksimal karena tadi seperti yang sebutkan dari awal hingga rekonstruksi mental dan itu benar-benar Panjang. fokus ya Betul. sama ACT. Luar biasa. Dan ini saya juga menerima program yang Kalsel itu ya Kang. Itu ada kapal apa Kang? Kemanusiaan. Nah, itu gimana Kang programnya Kang? Iya, tadi menyambung hal yang tadi kebutuhan urgent di lapangan itu kan terkait dengan pangan. Iya. Jadi kita bayangkan saja kebutuhan makan untuk 300.000 orang, puluhan ribu yang di Sulbar itu kan luar biasa. Sementara juga kita memahami ya keadaannya lumpuh di sana. Pandemi akibat bencana lumpuh lah. Jadi kita juga tidak bisa ibaratnya mengandalkan mereka ya udah bangkit lagi mencari kerja lagi, itu tidak semudah itulah. Sehingga juga kita membayangkan minimal beberapa ke depan tuh ya kita memang harus bantu mereka Standby di secara sana ya Kang. kebutuhan makan pangan. Nah, kebutuhan itu luar biasa tadi Kang Jaim, 200 ton saja terserap hanya 3-4 hari itu. Nah, makanya kita berinisiatif sekali lagi bahwa kita ingin membantu semaksimal mungkin, dan sebenarnya juga kita paham di daerah-daerah lain termasuk di Tasik juga kita dalam keadaan sulit, tapi ya kita sebagai orang beriman kan kita membantu orang tuh dalam keadaan lapang dan susah juga kita tetap membantu orang. Jadi insya Allah akan kita layarkan kembali kapal kemanusiaan. Itu adalah salah satu program kami untuk merespon suatu bencana gitu ya. Alhamdulillah kita pernah layarkan kapal kemanusiaan ke Palestina, mengirimkan 10.000 ton beras ke Afrika untuk merespon kelaparan di sana. Termasuk juga bencana-bencana besar seperti Palu Lombok juga kita kirimkan kapal kemanusiaan. Itu sebenarnya sih lebih ke apa ya? Lebih ke suatu program yang kita ingin menggerakkan sebanyak-banyaknya pihak untuk sama-sama membantu, prinsipnya Kang Jai. Jadi kalau bantu uang mungkin nggak semua orang punya uang. Iya. Atau misalkan mau transfer nggak semua orang punya m-banking bisa transfer. Tapi kita tuh ingin mengakomodir, meluaskan kepedulian orang. Sehingga juga kalau untuk kapal kemanusiaan ini Kang Jai, 1 ons beras juga kita terima. Jadi kita meyakini bahwa satu kepal menjadi satu kapal. Jadi ini kita buka ruang seluas-luas mungkin. Yuk kirimkan apa yang bisa kita kirimkan ke saudara-saudara kita di Kalsel dan Sulbar. Kita tampung di dalam bahtera yang besar ini namanya kapal kemanusiaan, menampung kepedulian seluas-luasnya anak bangsa gitu. Jadi Baraya Gapura semua bukan banyak atau nilainya yang dilihat itu, tapi rasa kemanusiaan kita melihat saudara-saudara sebangsa setanah air kita menghadapi kesulitan, punya sekepal beras pun ayo kita salurkan. Begitu ya Kang. Betul. Jadi dari satu kepal menjadi satu kapal. Luar biasa sekali Kang. Ini ternyata salah satunya ternyata ada rekanan dari ACT juga ya Kang yang menyumbang, salah satunya JNE. Ya, alhamdulillah. Tapi sebelumnya Kang, untuk ini update-nya untuk kapal kemanusiaan Kang, kapal kemanusiaan itu insya Allah kita akan melayarkan 1.000 ton bantuan ke Sulbar dan ke Kalsel. Insya Allah akan dilayarkan hari Rabu dari Jakarta. Nah, kita Tasik juga nggak mau ketinggalan kan. Jadi alhamdulillah juga JNE selama ini juga sering mensupport program-program kita, termasuk juga untuk kapal kemanusiaan ini. Nah, karena kapal akan berangkat hari Rabu, insya Allah bantuan dari Tasik akan kita berangkatkan sore ini. Insya Allah. Jadi Tasik juga alhamdulillah menjadi maksudnya suatu kebanggaan di tengah kondisi pandemi, tapi masih tetap peduli saudaranya di sana. Insya Allah kita berangkatkan bantuan kalau dari Tasik kurang lebih 5 ton. Dan alhamdulillah terima kasih juga buat JNE yang ikut support, ikut menyisihkan hartanya, menyisihkan harta bendanya untuk saudara-saudara kita di Kalsel dan di Sulbar gitu. Baik ya, Baraya Gapura, ini menarik juga ya. Kebetulan Pak Geri selaku Kepala Cabang JNE Tasikmalaya hadir.
ini JNE itu sebenarnya bergerak di bidang ekspedisi gitu, dan sekarang sama masa pandemi, tapi kok mau-maunya gitu nyumbang gitu kan. Nah ini gimana Pak Geri, gimana? Baik, terima kasih Kang Jaim, Kang David dari ACT. Eh, Pertama-tama saya ucapkan belasungkawa duka sedalam-dalamnya buat saudara-saudara kita di Kalsel dan Kalbar atas musibah yang dialami. Semoga ada kontribusi dari kami dari JNE Tasik melalui ACT bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, Kang Jaim, Ya. jadi memang tadi sudah disinggung ya bahwa kita sebagai manusia harus saling membantu satu sama lain. Kami pun sebagai perusahaan ekspedisi, khususnya di JNE Tasikmalaya, mengadakan bantuan dari teman-teman di JNE Tasikmalaya untuk disalurkan ke para korban melalui ACT. Dan juga kami pun membuka jika ada donasi atau donatur dititipkan ke kita, ke JNE kan, itu juga bisa dilakukan pengiriman oleh kita. Nah, ini salah satu respon dari manajemen JNE agar proses bantuan juga bisa disalurkan tidak hanya dari kota terdekat saja, tapi juga dari Tasik, dari Bandung mungkin atau di kota besar lainnya juga bisa mengirimkan bantuan melalui JNE. Dan alhamdulillah dari mulai tanggal 21 Januari sampai dengan nanti tanggal 31 Januari kami di JNE, khususnya JNE Tasikmalaya bisa mengirimkan bantuan dari donatur melalui kami untuk nanti diantarkan ke lokasi bencana kami. Jadi bukan hanya JNE selaku perusahaan dan karyawannya menyumbang secara langsung melalui ACT, ternyata secara perusahaan juga JNE mengeluarkan layanan ya Pak, Betul. berarti mengeluarkan promo. Itu gratis Pak kirimnya atau Ya. cuma nitip aja atau gimana? Ya, sudah pastinya ini juga gratis Kang Jaim. Gratis, Jadi teman-teman saudara. Baraya bisa menitipkan bantuannya sekali lagi kepada kami. Nanti bisa follow terus di Instagram kami, akan kita sampaikan ketentuannya. Dan jangan sampai ketinggalan di terakhir tanggal 31 Januari Kang Jaim. Ya. Jadi kami menerima kiriman-kiriman, tapi upayakan dari kami itu tidak mengirimkan berupa makanan. Kang Jaim. Makanan basah Makanan mungkin basah ya. ya. Makanan basah, cairan, kemudian yang mengandung unsur-unsur tertentu ya sehingga bisa menyulitkan proses pendistribusian ke sana. Jadi Baraya Gapura semua tidak ada alasan lagi ya Kang untuk tidak membantu, Ya. mungkin untuk tidak membantu. Kita sedunia mungkin sedunia sedang mengalami pandemi Ya. dari corona. Di Indonesia sendiri terdampak bencana yang lain, ada longsor, banjir, gempa seperti yang Kang Topik sampaikan. Maka ya tidak ada alasan lagi, fasilitas sudah disediakan oleh JNE untuk pengiriman yang nggak bisa ikut di kapal kemanusiaan, karena kapal kemanusiaan berangkat hari ini berarti Rabu, ya. ya. Hari Rabu, dari Tasik hari ini. Tasik hari Rabu. Ya. Nah, bagi Baraya Gapura semua yang ada di Tasik, Ciamis, Pangandaran dan Banjar, silakan bisa tetap untuk berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana melalui kantor JNE terdekat. Itu gratis ongkir, pokoknya gratis ongkir. Jaminannya Pak Ger, gratis Ya, ongkir. betul. Gratis ongkir jaminan. Nah, mungkin Kang Topik sebagai kata-kata pemungkas mungkin Ya. ajakan kepada masyarakat Liangan Timur Ya. seperti apa? Iya, baik Kang Giri. Mungkin merespon yang Pak Giri sampaikan Ya, itu boleh, luar biasa sih menurut saya. Jadi kebanyakan mitra-mitra kita juga kemarin Kang Jaim, mereka masih terus melakukan penggalangan bantuan dan lain, otomatis juga tadi kalau nggak ke bawah sama kapal kemanusiaan kita hari Rabu bisa menggunakan JNE. Ya. Dan untuk alamatnya Kang Jaim kita sudah detail di sini, ada posko-posko kita, mungkin langsung ditujukan ke sini saja. Oh iya, siap. Jadi nanti apabila ada warga Tasik atau Priangan Timur yang ingin ikut serta dalam program luar biasa JNE tadi, pengiriman gratis ke lokasi bencana, mungkin kalau bingung ditujukannya kemana ya? Ya. Bisa aja ke posko kita. Mungkin insya nanti Allah- bisa dicek ya, dicek betul, di di media sosial kita atau mungkin juga nanti kita share, nanti kita di-share di YouTube ini juga, Iya. kita share nanti di bawah ya. ada alamat posko kita sehingga juga nanti jelas JNE juga menyampaikan ke lokasinya jelas ke mana gitu, seperti itu. Dan berikutnya juga terkait dengan ajakan ya,
sebenarnya juga mudah-mudahan kedermawanan kita, kepedulian kita tuh mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah mengangkat pandemi ini. Betul. Kang Jaim. Jadi mungkin juga ini ujian bagi kita, peringatan, dan mungkin juga menguji kira-kira di tengah kondisi seperti ini kita masih peduli apa. Masih peduli. Tapi mudah-mudahan juga dengan kepedulian warga Tasik, insya Allah kita sampaikan bantuannya hari ini, mudah-mudahan juga memang menjadi jalan rahmatnya Allah turun di Tasik itu khususnya. Dan sebenarnya terkait dengan bencana ini juga kami melihat khususnya di Sulbar itu kalau gempa itu kemungkinan panjang. Secara impact-nya tuh panjang. Jadi bukan hanya momennya, kadang salah satu bukan kekurangan tapi kebiasaan di kita tuh orang euforia terhadap membantu dan lain-lain itu hanya di 1 pekan 2 pekan saja setelah kejadian itu. Padahal kebutuhan itu panjang. Sehingga juga kami mengajak warga Tasik dan sekitarnya untuk sama-sama lah peduli terhadap saudaranya yang jauh. Dan kami punya prinsip, Kang Jaim, yang jauh aja dibantu apalagi yang dekat. Sehingga kalau Kang Jaim atau Pak Geri juga lihat ke kantor kami, nanti ada 2 tumpukan bantuan yang sebenarnya bantuan sebelah sini ini haknya masyarakat Tasik dan sekitarnya. Boleh Jadi, ambil ke sana. Boleh, jadi jangan terkesan bahwa di situ juga di Tasik kan ada juga yang harus dibantu. Kenapa bantu yang jauh? Nah, insya Allah kami yang jauh dibantu, apalagi yang dekat. Sehingga program-program lokal kita untuk membantu saudara-saudara yang dekat, insya Allah tetap berjalan. Jadi jangan sampai kita fokus membantu Sulbar dan Kalsel, yang di sekitarnya libur dibantu. Enggak, insya Allah tetap berjalan kayak gitu. Itu netizen emang suka kayak agak julid sedikit. Ya. Nah, dari JNE sendiri Kang, gimana Kang? Baik, kami selaku perusahaan ekspedisi yang bekerja sama juga dengan beberapa relawan, salah satu di Tasik dengan ACT, berterima kasih atas dan para donatur ya Kang Jaim yang nanti akan menitipkan bantuannya ke kami buka selebar-lebarnya. Sekali lagi dari tanggal 21 sampai dengan 31 Januari 2021 kami tunggu untuk bantuannya. Insya Allah apa yang donatur titipkan menjadi amanah dan akan kita sampaikan ya kepada korban bencana. Kemudian mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini Kang Jaim, Taufik juga semoga cepat berlalu sehingga kita sebagai warga Indonesia, sebagai manusia yang bisa hidup tenang lah di negeri Indonesia ini, dan dampaknya kan tidak kecil kan, jadi dampaknya sendiri cukup meluas, apalagi kalau kita lihat dari kacamata bisnis ya kan, penjual-penjual kecil UMKM yang sangat berdampak, apalagi ditambah dengan bencana yang saat ini terjadi. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita selalu diberikan ketabahan, kesehatan, dan rasa aman di Indonesia ini kan. Insya Allah JNE akan terus berkontribusi untuk membantu sesama agar kedepannya untuk permasalahan-permasalahan yang muncul, salah satunya di pendistribusian ke tempat-tempat yang rawan bencana ataupun yang saat ini sedang terjadi bencana, kita bisa bantu secara baik dan maksimal. Ya, Gapura Sadaya, alhamdulillah. Jadi beberapa program yang tadi disampaikan bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana, baik di Sulawesi, baik di Kalimantan, di seluruh Indonesia. Dan bagi kita yang masih sehat walafiat dan bisa berusaha, ayo semangat terus berusaha dan mohon kesediaannya untuk berdonasi gitu. Meringankan beban saudara-saudara kita. Karena banyak jalan ternyata tidak punya biaya untuk pengiriman, ada JNE. Tidak tahu apa aja yang harus dibantu, ada ACT. Ayo, kantor ACT pun terbuka untuk berkonsultasi, bahkan saya mah punyanya tenaga mau ke sana mau berangkat, ACT siap. Gitu ya Kang? Siap. Nah seperti itu. Pokoknya yang bagi di Sulawesi, bagi di Kalimantan tetap semangat. Kita yang dari jauh insya Allah tetap membantu dan memberikan semangat. Dan bagi yang di Tasik, ayo kita bersatu padu meringankan beban para korban bencana. Saya Jaim Kamil bersama saya Taufik dari ACT. Saya Giring Mardani dari JNE Tasikmalaya.
mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menonton ini. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kita lanjut di segmen lain, segmen podcast lainnya. Tetap di Gapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Itu